Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari sistem ekskresi manusia atau sistem pengeluaran manusia. Perhatikan gambar berikut. Setelah kita berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat dan nafas menjadi terengah-engah. Mengapa keringat harus dikeluarkan? Selain keringat, adakah zat yang lain yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Mari kita bersama-sama mempelajari sistem ekskresi manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia, dan yang kedua, menjelaskan gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Ada dua istilah dalam sistem pengeluaran. Yang pertama, sekresi, merupakan pengeluaran zat yang masih dapat digunakan kembali di dalam proses metabolisme. Contoh, pengeluaran enzim dan hormon. Sedangkan ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan kembali di dalam proses metabolisme. Contoh, urin, keringat, bilirubin, dan karbon dioksida. Harus dikeluarkan karena di dalam tubuh bersifat racun dan mengakibatkan gangguan penyakit pada sistem tubuh manusia. Perhatikan gambar berikut. Ya, betul. Pada gambar tampak seseorang sedang melakukan proses cuci darah atau hemodialisa. Dari kata dialisis, merupakan terapi pengganti ginjal untuk membuang hasil metabolik atau sisa metabolisme dan untuk memperbaiki asam basa tubuh. Organ-organ ekskresi manusia. Yang pertama, paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air pada saat proses respirasi. Kedua, hati. Ada 3 proses yang terdapat di dalam hati. Yang pertama, pemecahan hemoglobin menjadi bilirubin, pemecahan asam nukleat menjadi asam urat, dan pemecahan protein menjadi urea. Yang ketiga, ginjal. Berfungsi menyaring darah sehingga menghasilkan urin, dan kulit menghasilkan keringat. Ginjal berfungsi menyaring darah sehingga menghasilkan urin yang diproduksi di dalam ginjal. Ginjal manusia terletak di depan ruas-ruas tulang pinggang berjumlah 2. Saluran yang keluar dari ginjal disebut ureter, dan urin terkumpul di dalam kandung kemih sebelum dikeluarkan melalui uretra. Kandung kemih manusia dapat menampung sekitar setengah liter urin. Ketika ginjal dipotong secara melintang, terdapat 3 lapisan. Yang pertama, lapisan korteks atau kulit ginjal. Di dalamnya ada medula ginjal, dan yang lebih dalam lagi ada pelvis. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung sisa metabolisme dari seluruh sel dan jaringan di seluruh tubuh manusia. Di dalam ginjal, terutama pada bagian korteks, terdapat nefron. Nefron merupakan unit penyaring ginjal yang berperan sangat penting dalam proses penyaringan darah menghasilkan urin. Susunan dari nefron terbagi menjadi glomerulus, merupakan pembuluh darah kapiler yang berkumpul berada di dalam kapsula Bowman. Nah, disinilah terjadi proses filtrasi. Saluran yang keluar dari glomerulus disebut tubulus contortus proximal. Dari tubulus contortus proximal yang diselimuti oleh pembuluh darah, terdapat tubulus contortus distal.
Dari tubulus contortus distal, saluran menuju ke tubulus collectivus. Disinilah terjadi proses pengumpulan urin. Secara garis besar, glomerulus terletak pada bagian nefron, pada bagian kulit ginjal atau korteks. Kemudian saluran atau tubulus terdapat pada bagian medula, proksimal, distal, dan collectivus. Tahap pembentukan urin. Yang pertama proses filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer. Kandungan urin primer masih terdapat urea, urobilin, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion kalium, kalsium, fosfat. Nah, kandungan dari urin primer ini akan masuk lagi ke dalam tubulus contortus proximal. Di sini diproses kembali. Kemudian zat yang masih bisa digunakan akan berdifusi kembali ke dalam pembuluh darah di sekitar lengkung Henle. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang berguna. Tempatnya di tubulus contortus proximal, menghasilkan urin sekunder. Kandungan urin sekunder sudah tidak terdapat lagi glukosa dan asam amino. Zat-zat tersebut akan berdifusi di pembuluh darah di sekitar lengkung Henle. Yang ketiga, augmentasi, merupakan pengeluaran zat yang sudah tidak berguna, tempatnya di tubulus distal, menghasilkan urin yang sesungguhnya. Kandungan urin yang sesungguhnya ada air, garam, urea, asam amino, kreatinin, dan urobilin. Urobilin ini nanti yang akan memberi warna urin. Sedangkan urea, amonia ini hasil dari proses metabolisme protein. Kulit. Selain berfungsi dalam sistem ekskresi, kulit juga berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, kuman, dan zat kimia berbahaya lainnya. Selain itu, kulit juga berfungsi mengurangi kehilangan air di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Lapisan paling atas merupakan lapisan yang paling luar, itu disebut lapisan epidermis atau kulit ari yang mengalami keratinasi. Pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah ataupun serabut-serabut saraf. Pada lapisan epidermis terdapat dua lapisan, yaitu stratum corneum dan stratum granulosum. Stratum corneum, lapisan yang paling luar, merupakan lapisan yang mati dan selalu mengelupas. Kemudian stratum granulosum, di sini terdapat pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Di bawah lapisan stratum granulosum terdapat lapisan germinativum. Nah, disinilah kulit membentuk sel-sel yang baru menggantikan sel-sel kulit yang lepas. Pada lapisan dermis atau lapisan di bawah epidermis terdapat otot penggerak rambut, kelenjar minyak, folikel rambut, kelenjar keringat, pembuluh darah, dan serabut-serabut saraf. Nah, serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, garam, dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Pada lapisan dermis terdapat di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis. Namun, pada lapisan hipodermis hanya berupa kumpulan dari jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit dengan otot.
Paru-paru. Pada sistem ekskresi, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat dan memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian karbon dioksida akan berdifusi sebaliknya. Sehingga dari proses respirasi akan dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Hati merupakan organ yang paling besar di dalam tubuh manusia. Hati dapat mengeluarkan bilirubin. Ketika eritrosit rusak atau sel darah merah rusak setelah 120 hari, maka akan dipecah menjadi zat besi, hemin, dan globin di dalam hati. Zat besi akan digunakan kembali membentuk eritrosit yang baru dan dibawa ke sumsum tulang. Kemudian hemin akan dirubah menjadi biliverdin. Biliverdin akan dirubah menjadi bilirubin. Kemudian globin akan dirubah menjadi asam amino. Jadi, zat besi dan globin akan digunakan kembali dalam proses metabolisme. Sedangkan bilirubin akan digunakan untuk memberi warna feses dan urin. Bilirubin akan dirubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen akan pecah menjadi urobilin untuk memberi warna urin dan sterkobilin untuk memberi warna feses. Gangguan sistem ekskresi manusia dan upaya mencegah gangguan sistem ekskresi. Pertama ada nefritis. Merupakan kerusakan pada nefron karena infeksi bakteri Streptococcus, sehingga mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam darah dan mengakibatkan edema atau pembengkakan jaringan. Dapat diatasi dengan melakukan cuci darah atau hemodialisa. Kedua, batu ginjal. Terjadi karena terbentuknya endapan garam kalsium di dalam pelvis, saluran ginjal, dan kandung kemih. Endapan tersebut terbentuk dari kristal kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat yang tidak larut di dalam urin. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan operasi pengeluaran batu ginjal. 3. Albuminuria. Diilustrasikan pada saat proses filtrasi bahwa di dalam urin ginjal yang sehat tidak terdapat lagi protein, albumin. Tetapi pada penderita albuminuria, glomerulusnya mengalami kerusakan, sehingga di dalam urin terdapat protein. Ini terjadi karena kurang asupan cairan ke dalam tubuh. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga pola hidup sehat dan gizi seimbang. Berikutnya, hematuria. Terjadi ditandai dengan adanya eritrosit atau sel darah merah di dalam urin, kemudian terjadi karena gesekan antara batu ginjal dan dapat juga karena infeksi bakteri. Upaya yang dapat dilakukan adalah cukup minum air putih dan menjaga kebersihan. Diabetes insipidus. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berada di dalam otak, di bawah organ otak, sehingga menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita mengalami buang air kecil terus-menerus. Kanker ginjal. Penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus ginjal, menyebabkan adanya darah di dalam urin, kerusakan ginjal, dan dapat menyebabkan kematian. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak di kulit karena kurang menjaga kebersihan kulit. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan diri. Biang keringat.
terjadi karena penyumbatan kelenjar keringat oleh sel-sel kulit yang mati dan tidak terbuang, sehingga keringat yang terperangkap menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan dan gatal. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan diri. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga menginspirasi dan mari kita menjaga sistem ekskresi tubuh kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.